Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Komunikasi akan memaparkan jurnal kami yang berjudul Ragam Etika Komunikasi Normatif, Deskriptif, dan Umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dania Yasmin Basliah dengan NIM 221103010044 akan menjelaskan dari latar belakang jurnal kami. Salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia adalah komunikasi, yang mencakup berbagai jenis interaksi, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi menjadi semakin kompleks seiring perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Integritas dan kualitas interaksi manusia, etika komunikasi sangat penting. Konsep etika deskriptif, normatif, dan umum menjadi penting di sini. Etika normatif memberikan pedoman untuk mewujudkan perilaku etis, sementara etika deskriptif memberikan pandangan empiris tentang perilaku etis yang sudah ada di masyarakat. Sedangkan etika umum di sisi lain memberikan standar moral umum yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa ketiga jenis etika ini saling melengkapi, cara mereka digunakan dalam komunikasi seringkali menyebabkan perdebatan, terutama di dunia yang penuh dengan norma dan prinsip budaya yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari berbagai jenis dan bentuk etika dalam komunikasi. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada etika deskriptif, normatif, dan umum, serta bagaimana ia dapat diterapkan dalam lingkungan profesional, media massa, dan dakwah. Nah, untuk menemukan dimensi etika yang berbeda dalam berbagai bidang komunikasi, sehingga praktisi komunikasi dapat menggunakannya sebagai pedoman. Baik, di sini saya Hamzah Syamsusam dengan NIM 222-103-010011, di mana saya melanjutkan penjelasan dari anggota kami yang pertama tadi mengenai ragam dan bentuk etika komunikasi normatif, deskriptif, dan umum, yang dimana dalam proposal kami menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yang dimana pendekatan ini dipilih karena topik penelitian mengenai ragam dan bentuk etika komunikasi memerlukan telaah mendalam terhadap teori-teori yang relevan serta norma-norma yang telah ada dalam bidang etika komunikasi. Perpustakaan memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep etika komunikasi normatif, deskriptif, umum, dan khusus dari sudut pandang yang dikembangkan oleh para ahli. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi tema-tema umum yang relevan dengan ragam dan bentuk etika komunikasi. Halo, namaku Rian dan Abdillah Nugroho dengan NIM 28. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi, tentang normatif, deskriptif, dan umum. Nah, ini penjelasannya. Nah, etika komunikasi adalah cabang yang dimana etika yang membahas norma, prinsip, dan nilai dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa bentuk yang tentang etika komunikasi, yaitu ada normatif, deskriptif, dan umum. Nah, etika komunikasi normatif, ya ini adalah etika komunikasi normatif berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam komunikasi. Fokusnya adalah menetapkan standar moral atau aturan komunikasi yang ideal seperti kejujuran, sopan santun, dan menghormati orang tua. Nah, pendekatan ini mengarah pada perspektif, yaitu memberikan pedoman untuk bertindak. Contohnya, seorang jurnalis wajib memverifikasi informasi sebelum menerbitkan berita untuk memastikan keakuratannya, yakni kejujuran. Kedua, etika komunikasi deskriptif, di mana etika komunikasi deskriptif ini mempelajari dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam komunikasi tanpa menilai benar atau salahnya. Fokusnya adalah pada pengamatan perilaku komunikasi dalam berbagai konteks sosial atau budaya. Contohnya, seperti peneliti mencatat bahwa dalam beberapa budaya, memotong pembicaraan dianggap wajar seperti dalam debat politik. Ketiga, ini ada etika komunikasi umum.
yang dimana etika komunikasi umum ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara luas dalam berbagai konteks komunikasi, baik formal maupun informal. Prinsip-prinsip ini biasanya mencakup kejujuran, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Seperti contoh, dalam komunikasi bisnis, transparansi informasi antara manajemen dan karyawan itu dianggap sebagai etika yang baik. Terus perbedaan utama dari normatif, deskriptif, dan umum yakni pada pendekatannya. Kalau normatif itu preskriptif atau mengatur, kalau deskriptif itu mengamati, dan umum itu prinsip dasar atau masih universal. Tujuannya yakni normatif ini memberikan pedoman, yang deskriptif itu mengamati perilaku nyata, yang umum memberikan landasan umum. Contoh praktiknya yakni kayak memberikan standar ideal. Kalau deskriptif itu mengamati kebiasaan, dan umum adalah menerapkan prinsip dasar. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dari kelompok 1. NIM saya 222103010030. Jelaskan kesimpulan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya di awal. Jadi etika komunikasi secara normatif adalah pedoman moral yang mengatur cara individu berkomunikasi dengan menekankan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, penghormatan privasi, dan tanggung jawab. Jadi teori-teori seperti deontologi, teologi, dan etika kebijakan memberikan dasar filosofis bagi penerapannya. Dalam berbagai konteks, interpersonal, komunikasi massa, dan era digital, etika ini memastikan komunikasi yang adil, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian yang bisa kami paparkan dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih karena sudah mau menonton video kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.